Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dalam perjumpaan kita di hari ini. Hari yang sangat-sangat indah dan tentunya sangat istimewa untuk kita nikmati sebagai berkat dan rahmat yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke adik-adik, pada kali ini kakak akan sedikit membahas atau bercerita tentang Zakheus, sosok Zakheus kepada adik-adik. Dalam perjumpaan kali ini kita akan mengulas siapa itu Zakheus, khususnya relasinya atau hubungannya dengan Yesus Kristus. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita masuk ke dalam situasinya Zakheus, kakak mengajak adik-adik semua untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini dengan berdoa. Oke, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami hingga pada kesempatan ini. Terlebih khusus atas perjumpaan kami bersama adik-adik, di mana kami dapat belajar bersama untuk semakin mencintai sesama kami sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Zakheus dalam bacaan yang akan kami renungkan bersama pada pertemuan kali ini. Kami mohon semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus atas kami semua, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan baik, dan semoga dari kegiatan ini dapat memberikan arti, memberikan makna yang berguna bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami, bagi gereja, dan juga bagi bangsa kami. Semua doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Setelah kita berdoa bersama, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyi ya. Dan kakak yakin di sini bahwa adik-adik pasti mengetahui lagu ini, pasti tahu dan kenal baik dengan lagu ini. Maka dari itu kakak akan mengajak adik-adik untuk mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini ya. Ayo mari. Dengan panggil nama saya. Ayo. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus lama cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah
Yeay, sangat indah sekali suaranya adik-adik ya. Dan teman-teman tadi juga yang membawakan lagu sangat-sangat bagus dan suaranya juga sangat-sangat merdu. Oke adik-adik, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi bahwa hari ini kita akan membahas sedikit tentang Sakeus. Maka kakak di sini mengajak adik-adik untuk mari kita fokus dan penuh perhatian untuk mendengarkan sabda Tuhan, bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci ini berguna untuk kita mengetahui sedikit tentang cerita mengenai Sakeus tadi ya. Pembacaan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, setelah kita mendengar bacaan kitab suci barusan, sekarang kita mulai sedikit mendapat poin-poin penting yang akan kita renungkan pada hari ini. Salah satunya ya, kita tahu bahwa Sakeus itu dikenal sebagai seorang pemungut cukai. Dan adik-adik tahu, pada masa itu, bagi orang-orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa. Karena mereka orang-orang berdosa, maka mereka itu patut dijauhi, atau istilahnya janganlah bergaul dengan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai teman atau dijauhi oleh orang-orang terdekat mereka karena mereka dianggap sebagai orang berdosa. Tetapi ingat, di sana ada sosok Yesus yang menunjukkan hal yang lain seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi ini. Yesus menunjukkan sikap belas kasih Allah yang sangat-sangat tinggi dan mulia. Teman-teman tahu ketika Yesus memanggil Sakeus yang sedang berada di atas pohon tadi, "Hei Sakeus, ayo turunlah. Kamu sedang apa di atas pohon itu?" Dan bahkan Yesus pun mengetahui siapa itu Sakeus. Dan di saat yang sama juga Yesus bilang kepada Sakeus, "Ayo turunlah.
hari ini saya akan tidur di rumah kamu. Wah, Yesus tidur di rumah orang berdosa. Coba adik-adik bayangkan, orang-orang yang dijauhi oleh tetangganya, oleh teman-temannya, tetapi Yesus datang dan mau tinggal bersama mereka, mau tinggal bersama orang-orang berdosa ini. Khususnya dalam cerita ini adalah kisah mengenai Sakeus. Dan Yesus datang mau tinggal di rumahnya si Sakeus yang dicap atau dibilang sebagai orang berdosa oleh orang-orang Yahudi. Nah, hal yang kita petik dari sikap Yesus di sini adalah mengenai pengampunan. Yesus mengetahui bahwa Sakeus ini memang orang berdosa. Namun tujuan Yesus datang ke bumi, datang ke dunia, yaitu untuk memanggil kembali domba-dombanya yang hilang, domba-dombanya yang tersesat, orang-orang berdosa. Itulah tujuan kedatangan Yesus. Dia memanggil kembali untuk menyatukan kembali kita bersamanya di dalam kerajaan surga. Dan adik-adik tahu betapa bahagianya seorang Sakeus ketika orang-orang banyak itu menjauhi dia. Tetapi Yesus yang adalah Allah Tuhan kita datang dan merangkulnya. Dan bahkan mau tidur di rumahnya. Suatu kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Coba kita bayangkan. Dari sini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan bersama, kita diajak untuk tidak saling menuduh atau menuduh bahwa orang ini adalah orang berdosa. Dia adalah orang berdosa karena ini, karena hal ini, karena hal itu yang pada akhirnya kita saling menuduh sebagai orang berdosa. Tapi Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang mengampuni, sehingga kita nantinya bersatu dalam kerajaan Allah. Kita bersatu dengan Allah dan kita hidup dalam cinta kasih Allah. Dan kita juga belajar dari Sakeus. Dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa karena orang-orang lain juga mengatakan demikian. Dan dia menyadari itu. Tetapi dengan keterbukaan hati, dia membuka diri, dia pergi menemui Yesus. Dia mau menemui Yesus. Nah, yang perlu kita pelajari dari sosok Sakeus ini adalah penyerahan dirinya dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Kita tahu bahwa sikap kepercayaan itu percaya bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita terlantar atau tidak akan membiarkan kita sendiri. Hal itulah yang akan membuat kita menjadi kuat. Maka saya mengajak adik-adik di sini untuk ketika kita sedang dalam situasi merasa sendiri atau merasa dijauhi oleh teman-teman, oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, dekatkanlah diri kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepadanya, memohon bantuannya, sehingga kita merasa bahwa kita perlu untuk mendekatkan diri. Dan yang paling penting kita selalu berharap kepadanya bahwa dalam setiap hal atau setiap keadaan, di saat kita jatuh, di saat kita terluka, kita selalu hidup dalam naungan kasih-Nya yang membimbing kita untuk sampai pada kehidupan kekal nanti. Intinya bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Yesus supaya kita bersatu dengannya bersama Bapa dan juga Roh Kudus,
nantinya di surga, di kerajaan surga. Oke ya adik-adik. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mulai hari ini untuk menjadi pribadi yang suka mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Dan khususnya ketika kita berada di rumah, sapalah, tegurlah orang tua kita, berilah kasih sayang kepada mereka, kasih sayang seorang anak, hargailah mereka, cium tangan mereka sebagai bentuk kasih sayang kita. Jangan pernah kita melawan atau berbuat kasar, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua, tetapi jadikanlah mereka jendela atau jalan bagi kita untuk mengenal Yesus. Oke ya teman-teman, adik-adik, mungkin itu saja dari kakak untuk membahas sedikit mengenai hal ini, mengenai kisah dari Zakeus ini. Poin-poin penting yang harus kita pelajari dari Zakeus tadi, mengenai penyerahan diri, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia akan selalu menolong kita meskipun orang-orang lain menjauhi kita. Percayalah bahwa Dia akan selalu menolong kita. Dan juga hargailah orang lain. Jangan pernah mengatakan mereka itu berdosa, tetapi masuklah ke dalam hati bahwa kita membutuhkan belas kasih yang sama, yaitu belas kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, maka dari itu untuk kali ini pertemuan kita akan berakhir di sini, dan sampai jumpa nanti di pembahasan berikutnya di minggu depan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan mungkin lagu penutup, dan nanti kita akan berdoa bersama juga. Oke, adik-adik, selamat menikmati rahmat Tuhan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Bersama ya, lagu Zakeus orang pendek. Zakeus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Sekali lagi. Zakeus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Baik adik-adik, untuk menutup semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Oke, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima selama kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon semoga apa yang telah kami pelajari bersama, apa yang telah kami bagikan,
dapat berguna bagi diri kami sendiri dan juga dapat berguna bagi orang lain yang berada di sekitar kami. Semoga kami dapat meneladani cara hidup Yesus yang senantiasa mengampuni sesama yang berdosa dan juga berteman dengan semua orang tanpa harus melihat apapun kesalahan dan dosa yang telah mereka perbuat. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan untuk menyertai perjalanan hidup kami, terlebih khusus dalam masa pandemi ini. Semoga kami semua tetap sehat dan semoga kami semua mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.